Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Mari kita mulai pelajaran kita. Sekarang kita membahas bab yang baru. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tuntas tentang istinja. Sekarang kita membahas bab yang baru, yaitu tentang al-ghuslu, yaitu masalah mandi. Ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi. Definisinya menyiramkan dan meratakan seluruh tubuh badan dengan niat yang khusus, dengan air dan dengan niat yang khusus. Nah, itu yang disebut mandi, menyiramkan seluruh air ke badan. Yang disebut badan itu permukaan badan, termasuk rambut sampai ke kulit kepala, termasuk juga lubang hidung nih. Ini lubang hidung sampai ke tulang hidung. Termasuk juga telinga, kurang lebih ada satu kelingking, ruas kelingking masuk. Nah, ini wajib basah. Kemudian juga kuluf, seseorang yang belum berkhitan, itu kalau dia mandi wajib kata orang Banjar dijalak, dibilak, tarik kulitnya, siram hasyafah atau kepala zakar tersebut. Termasuk yang di bawah kuku, apa yang punya kuku panjang itu harus basah. Termasuk juga kulit yang di bawah perban. Nanti masalah perban ada khusus ya. Atau ada cat di tangan, habis ngecat atau ngelem, habis lem apa nanti? Lem. Nah itu teko atau lem, habis ngelem karpet di musola, ada lem di tangan. Pas wudu itu belum hilang. Nah itu tidak sah. Jadi apalagi mandi. Yang dimaksud sini adalah mandi junub ya, mandi hadas besar. Mesti basah semuanya. Kalau tidak basah anggota badan, permukaan anggota badan tadi, maka mandinya tidak sah. Paham kira-kira? Dengan niat yang khusus. Kalau orang mandi nanti ada niatnya, terutama mandi janabah, ada niatnya. Bagaimana niatnya? Nanti kita akan bahas satu persatu. Hukum mandi. Satu. Wajib. Nah, yang dimaksud wajib ini hukumnya wajib mandi tadi. Kalau dia tidak mandi dia berdosa. Ini wajib dia mandi. Kalau dia tidak mandi berdosa dia. Misalnya pada mandi wajib yang 6 dalam kurung akan disebutkan di bawah. Nanti ada yang mewajibkan mandi, ada 6 masalah. Kita sebutkan nanti, kita akan bahas satu persatu. Atau pada mandi atau pada mandi sunnah yang dia bernazar padanya. Nah, contohnya gimana? Mandi Jumat. Hukum mandi Jumat itu apa? Wajibkah sunnah? Sunnah mandi Jumat tadi. Tapi ada orang bernazar,
Ya, kata Alpan, lama mamaku nggak kesini. Kata Alpan, kalau mamaku hari pagi ini kesini bawa bawa oleh-oleh, bawa makanan. Kata si Alpan, aku nazar nanti sebelum Jumat mau mandi Jumat. Mandi Jumat tadi hukumnya apa asalnya? Sunnah. Tapi kalau bernadar hukumnya menjadi wajib. Datang mamanya Alpan membawa oleh-oleh, bawa uang, bawa makanan, nasi kuning, apa semuanya dibawakan sama mamanya Alpan. Nah, sekarang hukum mandi Jumat bagi si Alpan wajib atau sunnah? Wajib. Itu yang kita katakan terkadang mandi itu hukumnya wajib. Yang kedua sunnah. Seperti mandi Jumat, mandi hari raya. Nah, itu sunnah semuanya. Mandi Jumat, mandi hari raya Idul Fitri, Idul Adha, semuanya adalah hukumnya sunnah. Mandi setelah memandikan orang mati, sunnah juga nanti hukumnya. Mandi untuk melaksanakan sholat, keringatan habis main bola, mau sholat maghrib, bau kecut, mandi dulu. Ya, hukumnya sunnah. Ingin hadir di majelis ta'lim, ingin hadir di majelis maulid, maka mandi lebih dahulu. Hukumnya sunnah. Nanti kata ulama, apapun perkumpulan yang baik, kalau kita ingin menghadirinya, maka disunahkan bagi kita mandi lebih dahulu. Kalau ada perkumpulan yang baik, apa saja, maka kita disunahkan mandi. Supaya apa? Supaya orang lain tidak merasa kebauan dengan bau asam yang ditimbulkan dari bau badan tadi. Paham ya? Itu sunnah. Yang ketiga mubah. Harus. Apa arti mubah? Dikerjakan atau ditinggalkan, tidak berpahala, tidak berdosa. Tidak berpahala, tidak berdosa. Yaitu mandi biasa, tanpa diiringi niat yang saleh. Mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam. Siapa yang suka mandi di sini? Nah, tidak ada. Yang ada malas mandi. Mandi pagi, apalagi mandi sebelum subuh itu bagus. Mandi sebelum subuh. Jadi bangun tidur, mandi dulu. Jangan langsung siram di kepala, siram kaki. Kaki naik ke lutut, naik ke pusat, sampai naik ke dada, sampai naik ke leher. Setelah sampai di sini, mana ini? Pundak, leher, stop dulu. Kurang lebih 10 detik atau 15 detik atau 30 detik lah. Biarkan dulu, baru siram kepala. Jangan siram kepala duluan. Dianjurkan sama ahli kedokteran seperti itu. Mandi sebelum subuh. Nah, itu amalan para guru-guru. Mandi sebelum subuh. Untuk apa? Pertama, untuk menambahkan gairah di dalam sholat subuh berjamaah. Nah, kamu yang nggak sholat, yang kamu sholat subuh mengantuk di mana? Ya, itu karena nggak sholat, nggak mandi. Coba mandi segar. Sebelum mandi apa ya? Habis bangun tidur baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa bangun tidur. Karena disebutkan dalam riwayat, orang yang tidur kata Nabi, maka dia akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan di badannya dia. Dan syaitan bermalam di hidungnya dia.
Syaitan bermalam di hidung. Apabila orang itu bangun tidur lalu membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian. Dan hanya kepada Allah kita kembali nanti. Ketika baca doa itu, maka terputuslah satu ikatan di badannya. Segar matanya dulu. Lalu dia bawa beruduk, apalagi mandi. Ya, mandi lebih abad, lebih baik. Beruduk dia, mandi dia. Apa yang terjadi? Maka lepaslah ikatan yang kedua. Bisa berapa lagi ikatan? Satu lagi. Cuman sebelum melepas ikatan yang ketiga atau yang terakhir, masukkan ketika berwudu, masukkan air ke dalam hidung. Jangan begini wudu, salah. Masuk air, hembuskan pakai tangan kiri, seperti yang kita pernah belajar membahas dalam kitab ini. Masukkan air ke hidung pakai tangan kanan, kemudian hembuskan, dipicik 3 kali pakai tangan kiri. Keluar itu dia. Maka disebutkan dalam riwayat itu setan akan kelelep. Tahu kelelep? Jangan orang Banjar lamas. Kayak kamu tuh udah bisa berenang, masuk di laut, kemasukan air ke hidung. Apa rasanya? Panas di sini. Betul tidak? Nah, setan begitu. Ketika kita masukkan air ke hidung, setannya kelelep, lari dia. Itu kamu yang ngantuk-ngantuk, ya, yang ngantuk-ngantuk masukkan air ke hidung, lari setannya. Kenapa kata Nabi setan itu bersarang di hidung, tidur di hidung? Karena hidung ini itu adalah salah satu salah satu cara untuk mengikat seseorang agar tidak bisa melawan. Coba lihat sapi kurban. Orang ikat tali di mana? Di leher atau di hidung? Kalau di leher talinya diikat bisa saja. Tapi ngamuk sapi tadi. Kalau dia ngamuk, tidak bisa ditahan tadi. Biar diikat di leher, ngamuk dia. Tapi kalau tali itu ikatnya di hidung di sapi itu, ngamuk dia, tarik aja talinya. Wah! Langsung dia punya hidung tuh, langsung dia punya kepala terturun. Kenapa? Hidungnya ditarik. Nah begitu juga setan tidur di malam hari, dia bersarang di hidungnya seseorang. Jadi kalau kamu bangun, ditarik hidungmu, cek, tidur lagi. Matamu dikencingin sama setan. Maka lembab tuh mata tuh ya, berat bangun. Dikencingin saya budut, masukkan ke itu. Nah setelah itu kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Tapi kalau dia tidak melakukan dari pertama sampai yang ketiga, tetap saja masih ada ikatannya. Makanya kamu tuh bisa sholat subuh tidur lagi ngantuk. Kenapa? Ikatannya masih ada. Bangun tidur kan nggak baca doa, atau tadi waktu berwudunya nggak sempurna, nggak masukkan air ke hidung, setannya nggak lari dia. Paham kira-kira? Nah seperti itu. Nah jadi mandi sunnah, mandi yang biasa pagi, sore, ya atau siang ada mau mandi, itu hukumnya mubah, tidak berpahala, tidak berdosa. Tapi kalau niatnya niat yang baik, bagaimana? Aku niat mandi untuk menjaga kebersihan. Aku niat mandi untuk memberikan hak badan. Karena badan ini ada haknya. Ada hak yang mesti kita berikan hak dia. Apa itu hak badan? Dijaga, dirawat, kalau capek istirahat. Itu hak badan. Termasuk membersihkan tadi. Nah jadi bersihkan badan itu, mandi tadi. Niatnya apa? Membersihkan badan, menjaga kebersihan, memberikan hak badan.
Apalagi niat ingin hadir majelis taklim supaya seger, maka niat-niat yang seperti itu menjadikan pahala. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, niatul abdi khairun min amalihi. Niatnya seseorang itu bisa mengalahkan daripada perbuatannya, daripada amalnya dia. Perbuatannya satu saja, tetapi dia bisa mendapatkan pahala berlipat ganda dengan niat-niat yang tadi. Ya, dengan niat-niat yang baik tadi. Subhanallah. Jadi jangan malas mandi, jaga kebersihan. Yang keempat, makruh. Apa arti makruh? Dikerjakan, tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi jangan dikerjakan, tinggalkan saja perbuatan makruh itu. Apa contohnya? Misalnya mandi bernyelam bagi orang yang berpuasa, sekalipun mandi wajib. Ada orang puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dia mandi berenang di sungai atau di laut, nyelam dia. Bagi orang yang puasa itu, mandi seperti itu hukumnya makruh, walaupun mandi junub. Walaupun mandi junub. Kenapa? Karena kalau ada air yang masuk ke dalam rongga badannya, baik hidung atau mulut atau telinga, masuk air tadi, ketika dia berenang, baik sengaja atau tidak sengaja, maka puasanya batal. Itu hati-hati, puasanya jadi batal. Yang kelima, haram. Tetapi hukumnya sah. Yaitu mandi dengan air curian. Ada orang mandi junub, mandi Jumat, mandi hari raya, tapi dia mengambil air dari hasil curian. Itu haram hukumnya, tapi sah. Itu sama seperti orang sholat tapi pakai bajunya dari hasil mencuri, dari hasil gosok sama. Dari hasil apa lagi? Dari hasil menipu, dari hasil riba, uang riba, main judi menang, taruhan menang, itu judi itu, maisir, judi, taruhan menang, duitnya dibelikan baju, dibelikan selendang, baru dibawa sholat. Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah aja, tapi hukumnya haram. Sholatnya sah, tapi hukumnya ya sah kalau seandainya syarat dan rukun sholatnya sempurna. Sah tapi haram. Kenapa sah? Ya kalau seandainya syarat dan rukunnya sempurna. Kenapa haram? Karena dari hasil hasil riba, hasil judi dan sebagainya. Itu sama contohnya seperti orang berangkat haji, duitnya dari hasil korupsi, mencuri, mengurangi timbangan orang dan sebagainya. Nah itu tidak boleh. KKN dulu ada jamaahnya Abuya di Pasar Baru, ibu-ibu, dia cerita, dia bilang ada itu katanya orang Balikpapan, ibu-ibu ini berangkat haji. Nah di waktu di Mekah sana, waktu berangkat haji di sana, dia suka megang tasbih, subhanallah, tasbih, dzikir dan sebagainya. Mungkin ketika dia berzikir itu dia baca subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Tapi yang anehnya, yang orang dengar nih, keluar dari lisan si ibu tadi apa? Sekilo kurang seon, sekilo kurang seon, sekilo kurang seon. Ucapannya
ibu tadi didengar oleh orang lain, ya tadi sekilo kurang soal. Padahal ibu tadi bacanya dzikir, salawat dan sebagainya, tapi kedengaran orang sekilo kurang soal. Ternyata apa? Ini orang Balikpapan nih yang kejadian ini. Jamaahnya Abu yang dia cerita. Kejadian benar di orang Balikpapan. Ternyata apa? Waktu dia di Balikpapan, kerjaannya itu kalau dia menimbang jualan sekilo dikurang soal. Soal itu kan 100 gram. Banyak. Nah, jadi ada orang, jadi adat kebiasaan di Balikpapan itu kalau orang sudah pulang haji, itu biasanya ada arisan haji. Ada arisan perkumpulan supaya mengenang silaturahim. Jadi jangan setelah pulang haji ada silaturahim lagi. Nah, jadi ada arisan. Nah, kebetulan bulan depan itu giliran yang dapat adalah ibu si yang sekilo kurang soang ini. Dapat bulan ini. Bulan depan giliran si ibu tadi. Nah, sudah sampai waktunya dekat, jamaah saling tanya, nanti kita akan datang di mana kita pengajian, di mana kita arisan. Kata jamaah yang itu loh, di tempatnya ibu tadi, ya ibu yang sekilo kurang soal katanya. Sekilo kurang soal. Jadi gelap akhirnya. Nah, karena dia sering mengurangi timbangan. Oh, dia berangkat haji pakai doa seperti itu. Kalau syarat dan rukun hajinya sah, sempurna, hajinya sah saja. Tapi apakah ada pahalanya? Haram dia. Nah, jadi hati-hati seperti itu. Ya. Nah, begitu juga mandi junub. Mandinya pakai air curian. Mandinya dari hasil curian airnya. Mandinya sah tapi tidak sah. Mandinya sah tapi haram. Yang keenam, haram dan tidak sah. Sudah haram, tidak sah, berdosa lagi. Jadi ngapain? Sudah haram, tidak sah, berdosa lagi. Apa contohnya? Contohnya perempuan yang haid, dia mandi untuk niat ibadah. Perempuan ini masih haid, masih keluar darah haidnya. Laki-laki kan tidak ada haid. Ada haid laki-laki? Nah, kalau ada haid, bukan haid itu, bisul pecah. Ya apa? Berdarah nih. Haid bukan, bisul. Bisul pecah. Siapa yang suka bisulan sini? Ya? Bisulnya pecah. Nah, kita kembali. Kalau perempuan yang sedang haid itu tidak boleh mengaji, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh berhubungan badan. Banyak larangannya bagi perempuan yang haid. Berwudu aja nggak boleh perempuan haid itu. Nah, perempuan ini darah haidnya masih ada. Lalu dia niat mandi junub, padahal dia masih keluar haidnya. Ini haram, tidak sah lagi. Sudah haram, tidak sah lagi. Nah, lain kalau mandi biasa, perempuan haid itu boleh nggak mandi? Boleh aja. Masa haid seminggu nggak mandi? Boleh mandi. Cuman para ahli kedokteran menyarankan sebaiknya selama dia haid, ketika dia mandi, dia tidak menyiramkan air itu di kepalanya dia. Kenapa? Karena perempuan yang haid itu pada saat dia haid, pori-pori kepala ini terbuka lebar. Pori-pori kepala ini terbuka lebar. Nah, itu yang bisa menyebabkan kepala pusing dia. Pusing. Karena pori-pori terbuka. Nah,
Ya kalau cuma 3 hari nggak apa-apa. Kalau sudah seminggu, kalau nggak keramas kepala itu gatal sekali. Ya intinya seperti itu ya. Nah itulah hukum-hukum mandi. Tapi nanti yang kita bahas di sini ya adalah mandi junub dan mandi sunnah. Mandi junub itu penyebabnya ada 6. Kita sebutkan nanti insyaallah. Mandi sunnah banyak misalnya. Cara mandi junub, cara mandi Jumat, tata cara mandi hari raya itu sama cara mandi. Cuman yang menyebabkan itu adalah penyebab dan niatnya. Penyebabnya dan niatnya. Ada caranya sama. Caranya sama. Yang membedakan nanti adalah cuman penyebabnya dan niatnya saja. Baik, insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Mana ini? Baiklah ya. Di sini kita siap-siap. Kami guru minta izin membawa anak-anak. Bawa sebenarnya cuma 15 orang aja sekalinya 64 benak-benak ini maka kembali papan pulang. Iya Pak, ini kalau soal makanan gancang kan anak-anak. Apalagi bulan Maulud. Bulan mulut, tahu bulan mulut? Nah, makan aja mulut. Nah, sudah cukup sekian dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.